Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Rekap Kita Filmku. akan ngebahas sebuah film action terbaru dari Malaysia berjudul The Assistant. Film ini akan menceritakan seorang pria yang harus dijebak dalam penjara atas kasus yang tidak ia lakukan. Dan lebih menderitanya lagi, ia harus kehilangan keluarganya yang dibunuh ketika ia dalam masa tahanan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Membunuh pun senang. Buat duitnya ke hulu ke... Lansat kan?也是，索菲亚，在自己那几百万烧了，你被取来的，把他处理掉。 Alah, Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zafik yang baru dibebaskan dari penjara setelah 10 tahun lamanya mendekam di penjara. Zafik yang terbebas memilih untuk menentukan jalannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Zafik kemudian mendatangi rumah lamanya yang dulu ditempati oleh istri dan anaknya. Rumah itu saat ini sudah terbengkalai karena disinilah tempat istri dan anak Zafik dibunuh oleh seseorang yang hingga kini pelakunya belum ditemukan. Zafik terbayang akan kisah masa lalu bersama dengan keluarga tercintanya. Namun itu semua tinggal kenangan saja. Zafik berteriak keras yang kemudian membuat seseorang bernama Feroz datang untuk menghampirinya. Feroz mencoba membantu Zafik mengatasi masalahnya, namun Zafik lebih memilih pergi dari sana. Setelah itu, Zafik menemui teman lamanya yang dulu pernah satu sel dengan Zafik ketika berada dalam penjara. Temannya ini bernama Kuan. Kuan memiliki seorang putri, namun hingga saat ini putrinya tidak menganggap keberadaan Kuan karena dulu Kuan adalah seorang gangster yang membuat putrinya tidak terima akan hal itu. Meski begitu, putrinya selalu membiayai segala keperluan Kuan asalkan Kuan tidak mengganggunya. Setelah obrolan cukup panjang dengan Zafik, Zafik pun tinggal sementara waktu di sini sampai dapat pekerjaan yang memadai. Zafik kemudian menemui sahabat terdekatnya yang bernama Sam. Sam adalah teman terbaik Zafik yang selalu memberikan bantuan pada Zafik ketika berada dalam penjara. Sam kemudian menyarankan kepada Zafik untuk bekerja dengannya karena saat ini Sam adalah orang yang terpengaruh di wilayahnya. Zafik menolak itu karena Zafik tahu pekerjaan Sam adalah pekerjaan kotor. Sam bekerja untuk bos Seng yang notabene-nya adalah seorang pembisnis dunia gelap. Semua fasilitas yang Sam punya tak lepas dari keuntungan penjualan zat terlarang. Meski begitu, Sam selama ini memperbaiki citranya dengan membangun Golden Lion agar seolah-olah menutupi bisnis liarnya. Zafik pun kemudian berlalu pergi dari tempat itu untuk mencari pekerjaan. Ketika berada di rumah, Zafik terbayang akan kisah dulu saat ia mendekam di tahanan. Istri dan anaknya kerap kali mengunjungi Zafik, namun pada satu ketika, Sam pun mengabari Zafik bahwa istri dan anak Zafik telah tewas. Pembunuhannya diduga berasal dari seorang pecandu narkoboy yang hingga kini belum bisa ditangkap. Setelah itu, Zafik juga terbayang akan kasus yang menimpanya dulu, di mana tanpa diduga sebuah narkotika sudah berada dalam mobil, dan si Zafik pun harus ditangkap. Tak tanggung-tanggung hukuman yang didapatkan oleh Zafik selama 10 tahun penjara. Keesokan harinya, Zafik terus mencari pekerjaan tapi tidak dapat-dapat. Karena kehabisan cara, Zafik kemudian kembali menemui Sam dan akhirnya Zafik mendapatkan pekerjaan sebagai rentenir. Zafik pun mulai menagih hutang ke salah seorang pria tua. Anaknya pria tua ini jago dalam komputer. Hari demi hari Zafik lakukan pekerjaan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sekaligus untuk menyelidiki kasus kematian keluarganya. Zafik kemudian mendapatkan info tentang markas para pecandu yang sering bersantui di malam hari. Zafik kemudian mendatangi tempat itu dan menemui pria gondrong pecandu.
Setelah menemui pria itu, Zafik pun dihajar habis-habisan oleh 3 orang pecandu dengan niat untuk merampas uang milik Zafik. Zafik takluk melawan 3 orang itu. Beruntung, Feroz sudah ada di sana dan langsung menghajar 3 orang itu. Setelah kejadian itu, Feroz pun mengaku jika dirinya adalah sepupunya Lisa, istrinya si Zafik. Setelah menunjukkan berbagai bukti, Zafik pun percaya pada Feroz. Mereka berdua berencana akan membalaskan dendam kepada si pembunuh Lisa dan Fikri, anaknya Zafik. Zafik dan Feroz mulai menjalankan rencana. Yang pertama mereka lakukan adalah dengan melihat video kediaman rumah Zafik di detik-detik pembunuhan terjadi. Saat itu, ada seorang pria culun yang tak sengaja merekam insiden mengerikan itu karena kebetulan ia lewat di sana dan mendengar sebuah keributan yang tak terelakkan. Video itu pun kurang jelas, sehingga Zafik meminta tolong pada wanita IT yang kemarin ditemuinya. Meski video sudah dirapikan semaksimal mungkin, tetap saja identitas pria yang berjalan di malam itu tidak dapat ditemukan. Tapi sesaat setelah itu, Zafik teringat akan sosok pria gondrong yang berjalan oleng-olengan. Zafik dan Feroz bergegas mendatangi tempat markas narkoboy dan mulai mencari keberadaan prigon itu. Setelah bertemu, Feroz pun langsung menginterogasinya. Pria itu pun lantas mengatakan kalau dirinya bekerja untuk Rodney. Tak cuma itu, pria ini ternyata orang yang dulu menaruh narkoboy di mobil Zafik sehingga Zafik dijebloskan ke penjara. Setelah itu, Feroz pun menjatuhkannya. Pertarungan epik terjadi di tempat itu dan terpaksa Feroz menghadapi semuanya karena Zafik hanyalah pria lemah dan tak punya nyali. Setelah pertempuran panjang, mereka berhasil menemui ketua markas yang bernama Desmond yang menjadi tangan kanan Rodney. Ketua markas itu pun langsung dihajar oleh Feroz hingga akhirnya ia pun mempertemukan Feroz dengan Rodney. Rodney tiba di lokasi pertemuan dan tak berapa lama setelah itu Feroz langsung membunuh anak-anak buah Rodney meskipun Rodney berhasil melarikan diri. Awak sihat. Dalam keadaan seperti itu, Feroz terus mengejarnya hingga pada akhirnya Rodney pun tewas terbunuh. Sebelum tadi terbunuh, Rodney mengatakan sebuah nama yaitu Terence, seorang jaksa yang memalsukan dokumen yang membuat Zafik dipenjara. Setelah membunuh Rodney, Feroz tak lupa mengambil jarinya dan juga HP-nya Rodney untuk menemukan keberadaan dari Terence. Sebelum mencari Terence, terjadilah perkelahian antara Zafik dan Feroz. Zafik ingin menghentikan aksi gila ini karena sudah banyak orang yang terbunuh. Mendengar hal itu, Feroz mengancam akan menghabisi Zafik jika Zafik menghentikan rencana mereka. Di tempat berbeda, bos Seng pun datang untuk menemui Sam. Di sana, Seng menyuruh Sam untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi mereka. Dan jika tidak sanggup, Seng akan menggantikan Sam dengan yang lain. Setelah itu, Sam pun mendatangi markas narkoboy. Dengan kejadian ini bisa kita simpulkan jika Sam adalah bos dari para pencandu ini. Sam pun tak segan-segan menghabisi Desmond, ketua markas yang tidak becus. Kembali ke Feroz dan Zafik yang saat ini berhasil tiba di rumah Terence. Tak butuh waktu lama, Terence pun kini dibawa ke satu tempat untuk mereka interogasikan. Di sana, Terence tetap tidak mau berkata jujur yang membuat Feroz terpaksa tidak ada jalan lain selain menyiksanya. Sementara itu, Kuan pun kini dihabisi oleh putrinya sendiri.
Hal ini dilakukan karena Kwon telah mengkhianati organisasi mereka, sebab Kwon tidak mencegah Zavik mencari petunjuk soal kematian keluarganya. Tak berapa lama setelah itu, Zavik pun pulang ke rumah dan melihat Kwon yang sudah tewas. Zavik sangat bersedih atas kematian Kwon. Sedangkan di tempat berbeda, Sam melihat rekaman CCTV di markas narkoba yang ternyata di dalam rekaman itu terlihat jika Zavik menghabisi seluruh pasukan seorang diri. Apa yang sebenarnya terjadi, lalu di manakah Feroz? Semuanya pun akhirnya terbongkar bahwa selama ini Zavik hanya bertindak seorang diri dan Feroz adalah kepribadian gandanya yang buas dan kejam yang terbentuk akibat dendam berkepanjangan. Zavik pun akhirnya teringat satu demi satu kejadian yang mana sebenarnya itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Kepribadian ganda itu timbul sejak Zavik berada dalam sel tahanan. Dan kepribadian Ferozlah yang selalu menenangkan jiwa Zavik. Di dalam penjara, Zavik dalam mode Feroz terus berlatih agar bisa membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya. Setelah menyadari semua itu, Zavik juga tahu bahwa orang yang dulu membuat Zavik masuk penjara adalah Golden Leon dan Sam adalah dalangnya. Zavik pun akan segera menemui Sam, tapi terlebih dahulu Zavik berhasil ditangkap oleh Sam. Zavik kini dalam keadaan benar-benar tidak berdaya. Di sana, Sam mengatakan bahwa ini semua ia lakukan karena dulu Zavik menolak tawaran untuk bekerja dengan Mr. Seng. Tak cuma itu, Sam juga membongkar bahwa selama ini Sam menyukai istrinya Zavik. Dan puncaknya, ketika Zavik tengah berdebat dengan istrinya, Sam pun datang untuk mendekati Lisa. Namun, si Lisa menolak itu yang pada akhirnya membuat Zavik pun menghajar Fikri, anaknya Lisa, hingga tewas. Lalu kemudian si Lisa juga ikutan tewas secara tak sengaja. Karena hal itulah Sam menutupi semua rahasianya dan menghapus semua barang bukti. Atas semua kejadian ini dan karena semuanya sudah terlanjur, Sam pun memerintahkan sekretarisnya untuk membunuh Zavik. Zavik yang tertembak ternyata masih hidup karena tembakan hanya mengenai dan melubangi pipinya saja. Zavik pun kemudian lantas langsung menuju Golden Lion untuk membalas perbuatan dari Sam. Zavik mode Feroz pun membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Feroz kemudian berhadapan langsung dengan sekretaris Sam. Dan wanita ini cukup menyulitkan Feroz, tapi pada akhirnya Feroz pun membunuhnya. Seluruh kejadian pembantaian ini disaksikan langsung oleh Sam. Dan Sam pun mengajak Zavik untuk berduel 1 lawan 1 sampai di antara mereka ada yang terbunuh. Pertarungan pun terjadi dan kadang-kadang Zavik terus saja berganti mode. Feroz pun cukup kesulitan untuk menghadapi Sam
karena kondisi tubuh sudah semakin melemah. Tapi saat dalam keadaan terdesak, Sam pun dibunuh oleh Zavik dengan beberapa tembakan. Setelah menghabisi Sam, pertarungan batin juga terjadi antara Zavik dan Feroz karena keduanya berbeda visi. Akhirnya mereka berdua pun bertarung habis-habisan. Padahal sebenarnya si Zavik hanyalah tengah mencekik dirinya sendiri. Zavik pun berhasil mengontrol dirinya lagi dan kini terjatuh ke lantai bawah. Kami yang mati nih. Zavik pun kemudian diselamatkan oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Boseng. Boseng kagum dengan keterampilan yang Zavik miliki. Boseng juga tahu jika Zavik punya kepribadian lain bernama Feroz. Meski begitu, Boseng mengajak Zavik untuk masuk dalam organisasinya dan menjadi CEO Golden Lion untuk menggantikan Sam. Tetapi Zavik pun menolak itu dan membunuhnya. Semua ulah ini ternyata dilakukan oleh kepribadian baru Zavik yang bernama Yasmin, seorang ahli samurai. Macam binatang. Film pun berakhir sampai di sini dan sepertinya akan ada sequelnya.